Ngapa? Loh. Dibuka Mas. Yo. Jadi ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu. Kembali lagi dengan kami bahas aja dulu dengan saya Hanis dengan Mas Fian. Oke, Fian. Fian. Norak. Ya, kita coba lagi di episode kali ini. Kita berdua kemarin, episode kemarin kita aku berdua dengan Mas Andi. Sekarang kali ini kita berdua, aku berdua lagi dengan Mas Fian. Selang-seling mau lihat nek berdua ini Tidak ada di skrip ya ini. Kita bahas seperti kemarin, apakah habis ini banyak banget request. Terus kemarin ono sing request ning gone ning WA to Mas, konco ning WA kuwi. Asli minta produktivitas dan istirahat. Apakah produktivitas kuwi wong itu sekarang kan mayoritas wong kudu produktivitas, harus sibuk ngono. Harus sibuk dengan semua kegiatannya dan lain-lain, dan bahwa sukses kuwi stereotipe society saat ini sing sibuk kuwi sing jalan menuju sukses. Kemungkinan sukses lebih besar. Tapi kali ini aku mungkin kebalikannya, pengen bahas istirahat. Istirahat itu keharusan bagi saya, bukan sebuah reward. Oke, sebelum kita mulai, kembali lagi dengan saya Hanis. Aku kaget ya Mas. Nah, sama setuju ya Mas. Menurut seperti aku ini, menurutku istirahat itu sebuah keharusan. Orang yang cukup hanya itu sebuah reward. Istirahat itu sampean setuju? Setuju aja Mas. Maksudnya istirahat kan di kondisi tubuh fisik kita masih punya fisik tetap memang ada keharusan untuk istirahat. Istirahat pun bukan berarti kita tidak melakukan apapun kan. Ya paling gampang kan istirahat itu tidur. Tapi kan ada bentuk istirahat yang lain. Misalnya menurunkan frekuensi aktivitas otak pun itu istirahat. That's right. Maksudnya ketika iso kuwi mudeng dilakukan berbalik jane ning ngertos sama jane iki. Maksudnya bisa lebih enjoy ketika ini porsi aku harus istirahat physically, harus aku tidur mungkin sebaliknya. Atau aku harus menurunkan tempo aktivitas. Atau aku harus mungkin healing untuk melihat keluar, mungkin healingnya orang-orang kan melihat keluar Mas. Maksudnya society keluar aku juga ada seperti itu. Maksudnya ini ngobrol ke society ya maksudnya ranah society ada harus healing keluar. Berarti setuju ya Mas istirahat itu aslinya keharusan loh Mas. Iya, soalnya kalau kita lihat promise pernyataan tadi tuh, kalau orang stereotip masyarakat bilang, kalau ada stereotip masyarakat yang bilang mengejar kesuksesan itu harus terus aktif, ya itu nggak sepenuhnya benar juga. Kadang kita harus istirahat yang kayak tadi, menurunkan tempo ya, biar kadang-kadang dalam istirahat itu ada inspirasi yang baru, kadang ada ide-ide yang lebih segar. That's right. Malah bisa support kalau bisa lebih produktif lah. Jernih soalnya. Jernih itu. Cara berpikirnya lebih jernih, hatinya lebih tenang. Sangat penting banget untuk mencapai beberapa inspirasi untuk proyek-proyek ke depan, atau pas ada satu proyek yang lagi terbengkalai terus kita menemukan solusinya, kan bisa aja dari istirahat. Mungkin istirahat juga bisa dengan ngopi, rokok, dan
Semoga ada kopi yang masuk. Boleh. Masuk. Masuk dalam perut. Masih kosong ya. Nah, mungkin produktivitas mungkin itu dalam sebuah kegiatan atau sebuah karya itu juga sangat bagus mungkin dalam konteks-konteks tertentu. Tapi kalau sampai dengan nek bahasa istilah sekarang ini, nek cah nom-nomi kemarin aku ngertos sih, aku tahu burnout mas. Burnout. Nah, burnout ini suatu hal sing satu kegiatan dia terbawa sebuah arus sekarang bahwa untuk menuju sukses, untuk untuk terlihat yang seperti itulah dengan highlight Instagramable atau yang lainnya dengan platform lainnya, mungkin kamu harus terlihat lebih sibuk, punya banyak kegiatan, punya banyak karya atau punya banyak apapun itulah. Mungkin itu yang harus kita pisahkan, bahwa produktivitas dengan burnout pun berbeda teman. Sangat berbeda. Soalnya sebenarnya sebelum masuk ke fase seorang mengalami burnout kan pasti ada mekanisme tubuh yang udah mengingatkan. Kayaknya loh ya. Oh, ya. Misal kejenuhan, terus nanti meningkat apa, meningkat sakit, meningkat apa, itu kan tanda-tanda tubuh kita untuk ngasih sinyal kita harus butuh istirahat. Iya. Aku butuh istirahat. Ora kok geber. Kan gitu loh. Berarti itu fungsinya istirahat tuh mas. Salah satu fungsi istirahat. Karena nek enggak, kita nggak bisa tenang dan kita nggak bisa jernih untuk mengetahui bahwa sudah ada sinyal-sinyal yang masuk bahwa kita untuk harus istirahat. Terlalu terforsir. Soalnya healing itu kan kadang dewe kelelahan jiwa ini karena sebuah bukan tuntutan dari orang luar, dari luar diri, tidak semuanya dari luar, dari diri kita harus cepat selesai, harus cepat harus gini, habis itu ini mungkin lagi ngelakuin ini langsung sudah kepikiran selanjutnya. Itu kan menjadi sebuah aktivitas yang burnout, itu menguras emosional, menguras jiwa, dan kita itu harus tahu untuk istirahat dalam tempo seperti itu, karena itu sudah di luar, mungkin melebihi batas tubuh, diforsir. Itu kan kaitannya dengan apa ya mas ya? Mungkin disiplin dalam berpikir. Jadi kalau yang tadi, ya udah, kalau misal kerjaan hari ini ya udah kerjaan hari ini. Kalau besok kerjaan besok ya udah selesaikan besok. Kalau besok pun kita ada suatu pusing atau ada kendala apa, ya udah besok aja. Itu kan besok. Sekarang kan belum. Kalau besok ketemu ya baru diselesaikan. Mungkin ya kalau plan mas, mungkin malam pas sendiri biasanya kan ini berkutat dalam alam pikiran, ramai mas, ramai tidur. Ini kan terjadi di society, betul. Walaupun tidak semua, tapi mayoritas mengalami itu. Nah, terjadilah sebuah plan-plan untuk besok. Ketika itu dia merancang sebuah plan untuk besok, nggak apa-apa. Kalau soalnya kalau kita tetap perlu gambaran apa yang akan kita kerjakan besok, tapi cukup itu jadi gambaran, jangan terlalu dipikirkan kalau besok ada kendala, besok ada apa, itu besok, urusan besok. Tapi kalau rencana atau planning tetap setuju ya, tetap kita kadang-kadang tetap butuh. Berarti ada kalanya kita untuk melepaskan semua pas tidur itu, ada kalanya kita juga ada planning pun nggak masalah. Iya, asalkan jangan sampai emosionalnya terlalu larut. Sebenarnya kan gini tuh, kita itu kan termasuk disiplin dalam berpikir. Ketika waktunya kita ngerjain plan untuk besok, ya udah kerjain itu. Tapi setelah itu ya udah ditinggal lagi. Kita harus istirahat, dilepas. Perkara besok mau sesuai plan ini atau ternyata ada plan lainnya, ya kita pikirkan besok. Tapi nggak bisa dipungkiri sih, kadang memang karena kemarin ada beberapa teman yang chat di WhatsApp, karena plan-plan yang sudah malam untuk besok itu kadang sampai overthinking, karena mungkin terjadilah sebuah problem atau apapun itu.
ya tidak bisa dipungkiri karena untuk sampai ke situ memang melewati fase tangga kedewasaan diri memang. Betul, Mas. betul. Tapi itu bisa dipelajari untuk mengetahui diri sendiri, mungkin sinyal-sinyal yang harus kita, oh ini sudahnya berhenti, oh ini harus bisa dilanjut, ini harus berhenti, oh oke, saya stop, besok saya lanjutkan lagi. Mungkin kan itu termasuk kan sebuah istirahat secara jiwa, karena memang kita pun tidur ketika pikiran kita tidak istirahat, untuk jiwa kita tidak istirahat, mungkin pun kita bangun masih pusing, masih nggak seger lah. Tapi mungkin produktivitas 8 jam kerja, misalkan dalam sebuah corporate 8 jam kerja, dalam istirahat misalkan jam 12 sampai jam 1, ketika itu memang pikiran kita lepaskan semua, itu sudah termasuk produktivitas dalam istirahat sih Mas ya. Iya, memaksimalkan waktu untuk istirahat. Kadang itu istirahat itu bukan cuma quantity tapi juga quality. Bukan quantity lamanya kita istirahat, tapi kualitas kita untuk istirahat. Oke. Soalnya saya sering mengalami cuma misal habis aktivitas terus benar-benar capek, bisa tidur mungkin 2 jam 3 jam, tapi kalau itu bisa masuk ke deep sleep atau kuantitinya yang paling bagus itu, ya bangun udah seger. Maksudnya cuma nggak butuh waktu lama juga. Kadang juga kalau yang tadi kita istirahat pas jiwa atau pikiran kita penuh, bangun pun ya nggak Les-lesan, nggak apa-apa, nggak ngaruh apa-apa. Tetap tangi-tangi. Bingung. Kok saya mau bengi ya? Bengi terakhir pas dalam semua pekerjaan masuk, terakhir mantan Mas. Esok tangi kok, semua mantan gue. Terus lagi mantan. Saya. Aku sih, bingi-bingi tadi Mas. Tapi ini garis bawahi, ini kan kita belajar bersama, kita belajar bareng. Memang tidak mudah untuk mencapai ke situ, tapi itu bisa untuk dipelajari karena memang istirahat kita tidak hanya benar-benar tidak hanya tidur ayam, benar-benar memang kita istirahat secara pikiran, secara physically, karena kita memang karena pikiran butuh istirahat, sebenarnya jantung istirahat payah. Sebenarnya jantung istirahat payah, tetap berdetak atau tetap bekerja atau kecuali jantung pikirannya, tapi harus istirahat ya enggak. Aku kaget ya darjok ya Mas. Ya kadang-kadang kan tuh Mas, kita udah kalau aku sih nyebutnya mungkin istirahat juga bisa dibilang anugerah ya. Di samping keharusan ya. Oke, keren. Soalnya gini, ada juga banyak orang malah di luar sana yang pengen istirahat itu sampai nyewa hipnoterapi, sampai minum konsumsi obat-obatan. Oh iya. Iya sih. Jadinya kan ya bisa dibilang anugerah juga sih. Give. Iya sih, setuju Mas. Istirahat itu sebuah gift, iya benar. Karena terjadi ada di sebuah kota besar, beberapa kota besar, atau tidak harus kota besar sih, itu tergantung orangnya, tapi mayoritas terjadi di kota besar. Bahkan untuk sedikit-sedikit bisa mlebu psikolog Mas, ning psikiater, psikolog. Karena dengan jalan pintasnya, karena dia belum selesai bahkan sampai beli obat ya Mas, untuk dia bisa mengistirahatkan pikirannya. Memang iya sih, itu memang gift sih. Untuk sampai situ ya gue matur nuwun sih banget sih Mas ya. Terima kasih banget sih, memang suka Tuhan. Iya. Tapi mungkin ketika orang-orang sing mulai mungkin dalam bahasa ini garis bawah juga bahwa belajar meditasi atau yoga tidak harus dari agama Hindu atau Buddha. Maksudnya itu tidak mengenal agama. Kalau dalam bahasa kita kan kalau nek Kanjeng Nabi dulu kan muhasabah, introspeksi diri atau itulah bahasanya. Nek dalam Jawa kan semedi, nek nggone
bahasa Hindu Buddha mungkin meditasi, ada yoga mungkin. Nah itu kan proses sebenarnya bukan sesuatu dia harus duduk atau bukan fisiklinya dia duduk atau tidur atau gimana, tapi bagaimana kamu paling rileks dalam pikiran atau fisikmu untuk merilekskan semua aktivitas otakmu, semua aktivitas fisikmu, entah itu duduk harus dengan sila. Atau dengan selonjor, kayang. Ketika memang kayang jadi relax. Yo, berapa miliar orang di luar? Ya kemungkinan juga ada sih relaxnya kayang kan ada. Cuma belum ketemu. Atau mungkin duduk nih dur kursi ya iso wae kan kalau ono to sing duduk di boleh bebas. Asalkan itu membuat pikiran dan jiwa kita rileks, it's okay loh Mas, nggak ada batasan dalam itu. Tapi nek Dewi mungkin selesai mungkin rileks ketika Dewi mungkin dengan entah jarang sih nek suruh pandangan mata mungkin harus alam atau apa kan Dewi mungkin nggak harus seperti itu tuh Mas. Mungkin cukup dengan kopi dan rokok selesai. Tapi untuk kalian, untuk teman-teman sing mungkin harus dengan sebuah view mata dengan alam atau harus lihat jalan luar atau orang jalan ke sana kemari atau dengan apalah itu, silakan. Itu jika itu membuat teman-teman rileks. Oke. Banyak cara kok. Kadang ada yang jalan-jalan, ada yang motoran, mungkin lari-lari juga bisa. Bolak-balik nyabrang jalan. Tes adrenalin. Bangun pagar dibongkar, bangun meneh ya bisa. Bebas soalnya. Bayangin foto-foto ini terus sampai nih sudah ini bubar dan gue buat relax. Ini baru episode kali ini Mas, maksudnya ada peregangan otak. Orang terlalu serius kayak ini gitu. Episode kali ini memang ya main sesuai tema lah, istirahat oh iya. Karena ngobrol. Oke. Ya kopi ini dari kopi Ourungan judulnya harus iklan. Tapi nek ngene Mas, di daerah kita nek Magelang itu kan terkenal punya kita itu kota Magelang dengan kota atau kabupaten slow living Mas. Jadi, slow living. Itu juga gift kita dilahirkan di Magelang dan kita stay di Magelang, punya pekerjaan di Magelang, punya kegiatan di Magelang, dan kita bisa nyaman di Magelang. Itu menjadi sebuah gift juga sih dari Tuhan. Terima kasih sama Tuhan juga, karena kita tidak hidup dengan sebuah persaingan tinggi atau memang slow living banget sih. Ya Magelang, sekitar lah Jogja, itu kan terkenal slow living banget. Jadi cukup beruntung gitu. Tapi untuk mungkin teman-teman untuk sebuah produktivitas yang dalam sehari mungkin harus yang punya bisa membuat sebuah karya, mungkin target untuk berapa nggak masalah, asalkan teman-teman tahu untuk cara rileksnya atau cara kalian untuk beristirahat tuh Mas. Jadi ya itu disiplin berpikir itu. Disiplin berpikir dan disiplin rasa ya Mas. Disiplin rasa. Apa yang perlu kita pikirkan sekarang, apa yang tidak perlu kita pikirkan sekarang. Tapi ini masuk sih Mas, mempunyai manajemen, bahwa dalam sebuah usaha atau dalam sebuah pekerjaan atau kegiatan apapun itu ternyata tidak hanya sebuah manajemen uang atau manajemen pekerjaan atau manajemen jadwal, ternyata manajemen rasa dan manajemen pikiran pun itu masuk dalam kategori dalam semua kegiatan sih Mas ya. Itu tetap kayak dua sisi mata uang, nggak bisa dipisah. Maksudnya kok dua sisi mata uang? Yaitu pekerjaan dan istirahat. Oh, bolak-balik mata uang. Oh, oke.
Iya sih, nek gurine polos. Ini owner mas uang kertas sing depannya ada ya satu muka ya gurine polos ada. Uang monopoli. Monopoli bolak-balik ya mas. Monopoli sing durung lunas maksud. Tapi nih, tapi begitu nih, Mas Fian rasakan, tapi memang Magelang slow living itu. Kalau setahu saya ya sih, maksudnya kalau pendapat pribadi saya ya dari soalnya ya beberapa kali pernah lah ke kota yang lebih besar, maksudnya kota yang lebih maju mungkin ya bisa disebut lebih maju ya, memang intensitas aktivitas ya memang naik sih. Mungkin karena ya banyak faktor, mungkin karena banyak orang juga bisa, mungkin karena persaingan bisa disebut. Tapi dalam apa maksudnya mlebu gaya kira tok bener mlebu ning teori IPA atau saintis kan zaman sekolah SD ya, ketika dalam satu ruangan atau bahkan indoor mungkin dalam sebuah kota ketika kok penduduknya itu banyak banget kan memang aktivitas oksigen pun kita rebutan dong, Oh iya, berebut. betul. Itu yang bikin kita ngap, bikin apa, terus terjadilah sebuah nganu mas, apa Panic attack. Nah, panic attack terus tempo nih emosional memang naik turunnya cepet banget tuh, naik kadang cepet, turunnya cepet, maksudnya intensitas emosional, pikiran, mungkin aktivitas, mungkin bahkan oksigen dan karbon dioksida atau yang lain kan memang berebut, mas. Berebut. Otomatis di medan energi ketika memang mayoritas perasaan itu merungsung atau banyak struggle kayak gitu, mungkin kan ketika yang tadinya slow pun bisa tertarik di energi orang-orang itu maksudnya. Pasti ya. Tapi setuju nggak sih mas? Maksudnya berjalan memang karena kota besar atau dengan kota kecil yang terlalu banyak sebuah penduduk bisa seperti itu? Iya sih, ya seperti kata jenengan tadi. Jadi ya mungkin kalau secara IPA ya itu rebutan oksigen lah segala macam. Kalau kita masuk ke ranah energi ya mungkin karena perasaan kemerungsung atau perasaan tergesa-gesa dari setiap orang itu nyalur. Kan kalau mayoritas misalnya ada 5 orang, yang 4 orang semuanya tergesa-gesa, yang satu kan kemungkinan besar kan ikut ketarik. Iya. Ini enggak kuat-kuat prinsip atau alive Iya, gini-gini besok begini. Iya memang itu sih. Repot nih enggak kan. Maksudnya itu dalam sebuah satu kantor misalkan ada 12 orang, 3 orang slow, yang maksudnya slow bukan berarti dia tidak tanggung jawab dengan pekerjaannya loh, maksudnya dia waktu dia tahu manajemen, dia tahu manajemen semuanya dengan berpikir dan emosional ya, oh ini udah selesai, ini harus aku struggle, oh ini aku harus slow, kan tahu manajemen ritmenya tuh. Ketika belum ada mungkin si 9 orang itu belum tahu dengan manajemen ritme dalam sebuah pekerjaan atau dirinya sendiri, mungkin kan terjadilah tergesa-gesa. Si tiga itu yang tadinya slow pun bisa ikut ke tergesa-gesa, tapi 3 itu misalkan kuat pun dia tidak akan terpengaruh. Tidak akan, bahkan bisa mempengaruhi yang tadinya kencang jadi ikut slow juga bisa. Iya sih. Mesti kan hukum tarik menarik energi seperti itu. Setuju sih. Istirahat sih. Istirahat. Sebel ngeten iki butuh ngono Mas. Butuh kadang. Nah, sedang ini. Tidak harus, maksudnya tidak harus dengan intensitas obrolannya harus ada terus. Iya. Karena memang ini kan membahas sesuai request kemarin, karena memang ada teman-teman yang request bahwa usul bahwa istirahat, apakah sebuah istirahat itu aslinya sebuah reward atau sebuah keharusan sih Mas? Yuk, aku menjawab menurutku pribadi sih sebuah keharusan, makanya yuk ini tak angkat dalam sebuah tema episode kali ini, karena mungkin Mas Fian dalam manajemen itu kan Mas Fian sudah menguasai dirinya untuk tempo seperti itu. Mungkin itu bisa mesti
bisa kita sharing untuk kepada teman-teman yang mungkin ini belajar sama seperti kita atau belajar bareng-bareng, atau mungkin tidak harus semuanya, yang lain punya cara sendiri juga bebas, karena jalan menuju dirimu sendiri atau menuju Tuhan pun banyak, tidak harus sesuai jalan kita. Tapi masih belajar juga sebenarnya. Maksudnya dalam istirahat pun masih kadangnya ada, masih ada kalanya saya miss, ada kalanya lewat overthinking gitu. Wajar sih Mas ya. Nggak apa-apa. Yang penting delaynya jangan terlalu lama kan. Ya intensitasnya kalau bisa sih dipersingkat. Wajar, soalnya itu kodrat manusia sih Mas. Up and down, naik turun. Tapi dengan mungkin kegiatan-kegiatan akhir-akhir ini, apakah yo kan Mas? Aku pribadi sendiri pun begitu cukup intensitas atau produktivitas untuk membuat sebuah apa yo, anggapnya karya lah bahasa gambarnya. Walaupun ya urung pantas dianggap karya, maksudnya itu anggapnya karya lah, seniman loh. Itu membuat memang butuh ketika produktivitasku semakin banyak untuk membuat sebuah karya, memang aku harus mulai mengerti diriku untuk belajar kembali ke diriku sendiri. Oke, tembok untuk istirahat. Aku mulai lagi. Atau nenek Mas Fian tambah dalam beberapa kali terakhir ini untuk belajar untuk lebih mengenal diri sendiri lagi. Iya, gitu setiap hari, setiap aktivitas, setiap kegiatan kan, kalau ya asal kita tahu manajemen, tahu tempo, tahu dan segala macam, ya itu bisa jadi jalan untuk lebih mengenal diri sendiri. Soalnya kadang otak sama hati ya, saya bilangnya hati itu juga kadang-kadang bentrok ya. Kadang otak suruh berpikir, kadang hati ya cukup istirahat. Kadang nggak seperti itu. Ya sih. Untuk mengerti sampai ke intensitas seperti itu kan kita harus benar-benar mengenali diri sendiri. Walaupun mengenali diri sendiri, saya garis bawahi itu tidak harus sama saja dengan yang lain. Semuanya tidak harus, karena kamu tidak harus kenal dengan dirimu sendiri. Tapi kalau ada yang mau belajar mengenali diri sendiri, ya mungkin akan menjadi sebuah gift atau sebuah kemudahan dalam kita untuk tahu ritme kita harus istirahat, kita harus lanjut, gas rem, ngerti dewe kapan ngegas kapan ngerem. Kita tahu kekurangan kita di mana, kita bisa tahu ada nilai lebih di sebelah mana, kan penting. Tapi mungkin kan Mas ya, ini cukup sih, mungkin cukup sudah menjawab dari beberapa pertanyaan, dan ini akan masuk di episode kali ini, Mas. Oke. Mungkin cukup lah. Semoga bisa menjawab, atau tidak bisa menjawab pun tidak apa-apa. Dipakai silakan, nggak dipakai juga nggak harus. Podo ini Tuhan, mengenal Tuhan juga tidak harus. Gawe ganja apa berbuat baik atau berbuat buruk juga tidak harus. Berbuat baik menuju Tuhan juga tidak harus ketika tujuannya neraka. Ya tergantung tujuan. Iya. Ketika tujuan ini Tuhan, ya kamu harus ngerti untuk caramu. Iya, ada konsekuensi nih. Ya ketika kamu memilih rule untuk menuju ke Tuhan, ya ada rule of game-nya juga. Tidak harus ikut di rule game of society ya. Kamu punya rule game sendiri, jangan sampai ikut masuk rule game-nya society. Jadi menjadi dirimu sendiri itu lebih bagus daripada menjadi berpura-pura menjadi orang lain atau menjadi society. Karena mayoritas always wrong, minoritas really right. Oke, dari saya Anis bahas aja dulu, dan dari Fian cukup. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu.